Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Insani, NPM 20170211052, akan menjelaskan mengenai kalibrasi pada neraca digital, hidrometer, dan diometer. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Hasil pengukuran yang tidak konsisten akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk. Baik, pertama saya akan menjelaskan kalibrasi neraca digital Sartorius seri AY123 dengan kalibrasi. Terdapat anak timbangan yang ada di bagian belakang timbangan, tepatnya di sisi kanan. Kalian bisa dibuka komponennya. Terdapat skala khusus yang dilengkapi dengan dua anak timbangan 100 gram. Jadi di sini saya akan menggunakan kalibrasi timbangan 200 gram dan juga 100 gram. Cara kalibrasi neraca digital yaitu, pertama, sebelum melakukan kalibrasi harus menunjukkan bahwa timbangan stabil. Untuk melakukan kalibrasi, pertama tekan tombol 0 yang akan dibuat dan muncul 0 gram. Pastikan bahwa timbangannya benar-benar angka 0 sebelum memulai kalibrasi. Lalu kemudian tekan tombol kal yang nantinya akan menunjukkan 200 gram. Dan tampilan akan menunjukkan angka 200 gram. Untuk mengubah kalibrasi dengan menekan ulang tombol F. Dan ketika ditekan tombol F, dapat mengkalibrasi dengan berat 200 gram. Jika saya tekan lagi, berat akan bisa melakukannya dengan berat 50 gram. Jika ditekan lagi, akan kembali ke 200 gram. Dan akan ditetapkan ke angka 200 gram tersebut. Setelah itu, jika ditekan tombol enter, maka akan terjadi keseimbangan dan jika akan menghapus, bisa tekan flash. Untuk jika ingin meletakkan 200 gram dan meletakkannya di tengah keseimbangan, dapat dilihat pada layar keseimbangan berkedip dan muncul angka 200 gram. Sehingga timbangan sekarang telah dikalibrasikan. Untuk menghapus bobot, dapat ditekan hapus dan akan kembali ke angka 0. Begitupun jika cara ulang-ulang. Untuk menunjukkan kesalahan dapat terjadi, kita bisa atur pada 100 gram, lalu kemudian menggunakan bobot 200 gram. Saat kita letakkan 200 gram pada timbangan, maka timbangan tidak akan menerimanya dan akan muncul tampilan error dan angka yang berkedip 100 yang mana mencari bobot 200 itu tidak ada. 200 gram di atasnya itu ditolak semuanya karena tidak sesuai dengan aturannya. Jika kita mengurangkan 100 gram, maka akan muncul keseimbangan berkedip pada 100 gram dan berhenti pada 100 gram. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa timbangan telah dikalibrasi. Selanjutnya, kalibrasi hidrometer.
untuk kalibrasi hidrometer ini kita menggunakan referensi larutan 1000 ml dan sukrosa, air suling dan sukrosa. Lalu hal yang pertama saat melakukannya yaitu membuat tabel untuk mencatat pengukuran. Lalu kemudian titik referensi dalam 1.06 titik larutan sukrosa itu dibaca 1,000 dalam air suling pada 60 derajat Fahrenheit. Lalu kemudian diisi ke labu hidrometer dengan air suling di 60 derajat Fahrenheit tersebut. Lalu turunkan dengan hati-hati ke setiap hidrometer ke dalam labu untuk menghindari kesalahan. Lalu tambahkan air bersih ke sisi yang membani lebih lanjut dan mendistorsi bacaan. Lalu berhati-hatilah untuk tidak memasukkan kesalahan apapun yang akan mengganggu pembacaan pada hidrometer. Untuk mencatat hasilnya pada tabel. Untuk tidak mengurangi kesalahan, kita bisa menandai pada hidrometer dengan menggunakan selotip. Selanjutnya, kalibrasi DO meter. Pastikan untuk mengkalibrasi oksigen terlarut Anda atau lakukan pengukuran sebelum melakukan kalibrasi. Untuk mengumpulkan data setelah Anda mengkalibrasi meteran, Anda tidak mematikannya sampai Anda selesai dengan aktivitas pemantauan untuk hari itu. Untuk mengkalibrasi pengukur oksigen terlarut, Anda bisa menggunakan seri YSI 550 untuk pengukur oksigen terlarut. Lalu kemudian ada pensil atau pena log kalibrasi oksigen dan air suling. Jika spons masuk ke ruang probe, perlu dibasahi. Nyalakan meteran Anda dan tunggu setidaknya 15 menit untuk pemanasan sebelum memulai kalibrasi. Verifikasi bahwa membran sensor dalam kondisi baik. Untuk melakukan ini, periksa bahwa spons di dalam ruang probe masih lembab. Lalu periksa membran bagian emas dari sensor untuk lubang air mata atau gelembung udara jika ada kerusakan. Cara mengganti ujung sensor membran: kocok kelebihan air dari sensor dan ganti probe di dalam ruangannya jika perlu. Lalu lengkapi bagian atas log kalibrasi oksigen terlarut yang terletak di belakang meteran. Selalu menyimpan kalibrasi log dengan meteran. Jika relawan berbagi meteran, harus dikoordinasi. Kalibrasi log merekam suhu probe stabil. Kalibrasi log merekam suhu probe stabil. Anda akan menemukan ini di sudut bawah kanan layar. Tekan dan lepaskan ke atas dan tombol panah bawah pada meteran pada saat yang sama untuk memulai mode kalibrasi. Huruf kal akan muncul di sudut kiri bawah layar dan tetap di sana selama sisa proses kalibrasi. Lalu tekan enter pada cermin tombol enter. Salah satu dengan panah samping nilai ketinggian akan muncul angka yang ditampilkan. Bila dikalikan dengan 100, maka akan menyesuaikan hasilnya ke nilai lokasi yang benar dan membulatkan ke 100 terdekat. Tekan dan masukkan nilai dan untuk persen saturasi harus yang mana akan ditampilkan di layar. Nilai
ini stabil. Tekan Enter setelah nilai pada layar stabil salinitas. Sampel akan muncul di layar, lalu tekan Enter lagi untuk menerima 0 salinitas apa adanya. Pengujian air tawar presentasi saturasi yang dikalibrasi. Dan huruf kal di pojok kiri akan hilang. Tekan mode untuk beralih 2 mg per liter dan mencatat kalibrasi pos oksigen terlarut pada log kalibrasi. Untuk mencari oksigen terlarut kalibrasi, nilai pada tabel yang disertakan dengan meteran. Lalu temukan suhu prop dan ketinggian Anda di grafik. Catat dan sesuaikan nilai oksigen pada lembar data. Jika ada perbedaan antara nilai kalibrasi Anda dan nilai pada grafik lebih besar dari 0,3